Oke, teman-teman, sekarang ini aku sudah bersama salah satu teman lama ya, yang spesial banget. Dia adalah salah satu customer yang juga pesan sepatu custom di Damia Custom. Nah, waktu itu di tahun 2024 kami berkolaborasi membuat untuk beberapa pasang sepatu yang konsepnya tuh keren banget nih, teman-teman. Oke, langsung aja kita sapa. Inilah dia, Maira. Aku Maira Zivanka, alumni dari Fashion Design Business Ciputra tahun 2020 yang baru aja lulus kemarin. Oke. Aku juga business owner dari produk West House. Aku buat di Damia Custom, ini produk aku, Ya, ini sepatu dia. yang pakai dari limbah kopi. Nah, oke. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman ya, bahwa sepatu bikinan Maira ini konsep desainnya, terus udah gitu konsep materialnya itu emang keren banget dan emang beda banget sih. Jadi baru pertama kali sih di Damia Shoes itu datang customer yang tiba-tiba langsung menggebrak dengan karya yang eksepsional, karya yang unik seperti Hal ini, baru kayak gitu banget ya, ya baru Kak ya. banget. Bahannya juga dari limbah kopi, pokoknya keren banget lah. Nah, oke, sebelum kita ngobrolin tentang ini ya, produk Waste House dan gimana proses produksi dari Damia Custom dan juga Waste House ya. Aku pengen tahu nih, Maira, kenapa sih di antara banyaknya major, banyaknya bidang, itu kenapa sih kamu yakin pengen ambil jurusan fashion waktu itu? Aku emang kebetulan dari kecil aku tuh udah hobi banget ngeliat baju-baju lucu, nonton dari film-film Barbie gitu Mm-mm. kan. Dari kecil emang udah suka banget. Terus kalau dulu tuh waktu kecil sering ikut ini fashion show. Oh, jadi kamu sebagai model? Iya Ih, jadi lucu banget modelnya. pasti. Terus kan gemes lihat baju-bajunya tuh kayak kepingin kalau tanyain cita-citanya apa, pasti jawabnya mau jadi fashion Oh, designer oke. Oh, bukan gitu. modelnya. Bukan, bukan modelnya, Heeh. pengen bikin bajunya. Pengen bikin bajunya. Oke. Tapi pas aku gede itu sempet pengen ganti cita-cita kan. Mm-mm. Pas SMA aku kebetulan suka jurusan fisika, Mm-mm. pengen daftar ini ke jurusan pertambangan. Mm-mm. Tapi kan kalau di Surabaya kan belum ada. Waktu itu aku daftarnya di Jogja. Tapi sama orang tua aku tuh nggak dibolehin Mm-mm. luar kota. Mm-mm. Akhirnya udah kamu cari yang dalam kota aja, tapi terserah jurusannya apa. Jadi nggak di Mm-mm. pressure Mm-mm. harus kedokteran atau apa gitu enggak. Mm-mm. Akhirnya aku inget-inget lagi kalau aku hobi fashion, jadi ya udah aku pilih jurusan yang sesuai sama passion aku. Mm-mm. Soalnya kan daripada nggak sesuai passion burn out gitu kan, Mm-mm. mending yang sesuai passion. Nanti pun kalau aku kerja kerjanya sesuai passion, jadi Mm-mm. ilmunya tuh kepake buat karir aku ke depannya. Mm-mm. Akhirnya ya udah aku pilih di Ciputra ini fashion design dan kebetulan ada bisnisnya juga, jadi nilai Mm-mm. plus plus gitu. Oke. Dan pas waktu akhirnya belajar fashion itu sesuai dong dengan apa yang kamu inginkan. Sesuai banget sih, Mm-mm. heeh. Mm-mm. Sama ada bisnisnya juga gitu. Mm-mm. Terus pas aku menjalani kuliah di fashion ini, aku makin tertarik nggak cuman sama bikin bajunya, aku tertarik sama namanya branding fashion. Mm-mm. Heeh. Jadi di bisnis fashion tuh nggak cuman desain baju doang, tapi juga nentuin branding yang cocok Mm-mm. kalau misalnya suatu saat bikin fashion brand, kamu Mm-mm. belajar dari mulai dari slogan, dari packagingnya itu Mm-mm. diajarin juga. Dan kebetulan aku tertarik di situ. Oke, jadi yang selama kamu 4 tahun ya belajar Mm-mm. jurusan fashion ini, apa yang menarik nih, Mai? Banyak sih Kak, dari kalau misalnya kita lihat orang bikin baju kan kayak, ih lucu, kayaknya gampang bikin baju, ternyata Mm-mm. susah banget. Mulai dari bikin baju kita harus nentuin kayak mood board, idenya, kita ngumpulin semuanya itu, Mm-mm. segala macam. Terus kita desain baju pun, kita nggak langsung kayak, oh aku mau desain baju lucu, itu semuanya harus ada maknanya di balik itu, Mm-mm. inspirasinya apa, kenapa kamu bikin baju ini, terus tekniknya apa. Mm-mm. Jadi kita tuh dikenalin teknik-teknik berbagai macam di jurusan fashion ini, yang aku Mm-mm. awalnya yang cuma ngira masuk jurusan fashion pasti gampang kayak Mm-mm. apa cuma bikin baju Ternyata doang enggak gitu, ya. ternyata enggak sama sekali. Mhm. Ada pernah ngerasa kayak, apa, stress out atau mungkin burn out gitu waktu ngerjain tugas-tugasnya kan pasti banyak ya, Mai? Sebenarnya aku tuh pas masuk semester 1 tuh culture shock banget, Mhm. kan kebetulan aku angkatan online, nggak pernah sama sekali megang mesin jahit, sementara teman-teman aku mungkin ada yang beberapa sebelumnya mereka tuh kursus Mhm. emang hobi jahit gitu kan. Nah, aku tuh belum. Terus waktu itu semester 1 sampai 3 kalau nggak salah tuh masih online kan, Mhm. belajar jahitnya tuh online Kak. Mhm. Jadi dari apa Zoom, dosen aku ngajarin jahit, aku juga belajar jahit di situ lewat Zoom Lewat itu. Zoom, oke. Karena dulu aku di kamar aku tuh belum ada meja, belum beli meja Mhm. jahit kan. Aku tuh belajar jahit di atas kasur. Heeh. Oh. Kan kalau jahit tuh ada yang mesin tekennya gitu. Mhm. Mhm. Aku Mhm. nekannya bukan pakai kaki, pakai tangan. Pakai Heeh. Mhm. Bener-bener aku culture shock banget Mhm. sama jurusan fashion Tapi ini. akhirnya bisa tuh belajar jahit online? Bisa. Bisa ya? Heeh, bisa sih. Soalnya dosennya juga ngajarinnya enak gitu. Oke.
Dan selama kamu ngejalanin ini, ada nggak sih orang-orang yang menginspirasi kamu tuh main di dunia fashion? Kalau tokoh terdekat sih mungkin mama aku. Mm-mm. Mama aku tuh dari kecil, mama tuh orangnya kreatif banget, Mm-mm. suka desain-desain baju. Oh, Heeh, jadi jadi mama sendiri mama udah tuh ini udah bisa hobi. jahit. Mama sama nenek tuh udah hobi Oh, jahit, tapi aku masih pantesan. belum Iya, iya, iya. ngerti. Even pas aku waktu kecil kan kalau yang milihin baju kan mama, Ah, ah. tapi mama tuh bukan yang tipe dikit-dikit beli baju gitu enggak. Jadi mama itu baju aku yang udah ada sama mama tuh di mix and match buat pakai besoknya gitu. Heeh. Jadi Oh. kalau misalnya buka lemari aku tuh full hanger isinya baju udah di styling sama mama. Oh, oke, udah di Heeh. mix and match gitu ya. Jadi Lucu emang banget udah sih. hobinya mama dan kebetulan juga mama itu sempat mau masuk di ISI Bali, Mm-mm. Institut Seni, Mm-mm. tapi mungkin kalau orang zaman dulu tuh kan mikirnya ngapain sih kuliah seni gitu, Mm-mm. nanti Mm-mm. kerjanya tuh apa? Akhirnya Mm-mm. mama tuh nggak dibolehin. Nah dari situ Hmm. karena emang mama udah ngenalin dunia itu ke aku, Mm-mm. ya udah akhirnya kayak oke aku daftar jurusan fashion aja ngelanjutin mimpinya mama. Oh, gitu ya. Nanti pun kalau aku lulus kan bisa bantu mama desain baju. Mm-mm. Mm-mm. Sampai sekarang pun mama masih suka bikin baju, tapi mama lebih ke baju batik, Oke. koleksi Jadi, kain batik oh, gitu. jadi bajunya itu didesain untuk diri sendiri atau dijual lagi atau gimana tuh, Mai? Untuk sementara ini diri sendiri, Diri sendiri belum berani ya. dulu bikin bisnis. Ada nggak sih kayak fashion designer favorit Maira gitu yang sangat menginspirasi dari karya-karyanya Maira selama Maira belajar jurusan fashion ini? Sebenarnya kalau desainer favorit tuh banyak banget, Mm-mm. tapi yang paling ngena di aku kalau misalnya sampai dari baju Mm-mm. sampai ke sepatu itu Simon Rocha. Simon Rocha, Kalau itu dari mana tuh? dari Iris, jadi dia fashion designer Iris, dia tuh yang paling Oh, terkenalnya itu women's wear-nya. heeh. Jadi dia itu pakaiannya itu ada eh, uniknya tuh ada alur gotiknya. Mm-mm. Dia biasanya bikin dressnya tuh kayak warnanya biasanya hitam gitu atau pink. Dia tuh ada kayak ruffle-rufflenya Mm-mm. gitu. Kayak yang aku pakai ini, Mm-mm. dia tuh biasanya desain kayak gitu. Terus dia ciri khasnya yang femininnya itu dibawa ke sepatu. Waktu itu Mm-mm. kalau nggak salah dia collab sama Crocs. Jadi Mm-mm. Crocs yang bentuknya biasa gitu, sama dia dibentuk feminin platform. Oh, Terus kalau misalnya kakak pernah lihat apa sepatu balet, balet kan biasanya flat shoes. mm-mm. Sama dia tuh dia dibentuk platform. Jadi ada Oh. ciri khasnya dia sendiri yang bikin namanya dia tuh Simon Rocha gitu. Jadi aku suka Dan sih. kayaknya style kamu juga terpengaruh banget ya sama si Terpengaruh Simon banget, Rocha ya, itu ya. Kalau panutan banget kalau sih. bisa di-describe kayak apa tuh style Myra yang sekarang? Style aku, sebenarnya kalau aku personalnya aku tuh suka yang minimalis. Oke. Minimalis tapi nggak hambar gitu. Jadi Mm-mm. kalau aku sukanya warnanya tuh yang dark gitu kan. Terus piece-nya paling kemeja, celana, kemeja, rok gitu. Tapi aku tambahin kayak kalau misalnya aku ngerasa bajuku hambar, aku pasti nambahin kayak tekstur, mungkin kayak bordiran atau apa, atau misalnya ada drapingnya Mm-mm. gitu, ada lipetannya. Kayak aku misalnya sekarang pakai kemeja, terus aku kasihin kayak rok layer gini biar Mm-mm. kayak nggak bosen. Terus aku pernah baca katanya kepribadian tuh ngaruh banget sama cara kita berpakaian. Mm-mm. Kalau aku sendiri tuh aku orangnya ambivert. Aku suka komunikasi tapi aku nggak suka terlalu stand out in publik gitu. Oh. Makanya kalau aku personally sukanya bajuku minimalis Mm-mm. tapi ada uniknya dikit Iya, iya, gitu. iya. Dan warnanya kayaknya lebih banyak hitam Iya, ya, Maya, ya. Karena biar gotik nggak. itu tadi ya. Iya, Oke. Jadi kalau misalnya di-describe style fashionnya Myra ini lebih ke apa? Casual gotik gitu. iya. Mm-mm. Kadang ganti-ganti sih Kak, Mm-mm. tapi kebanyakan ada gotiknya dikit Mm-mm. gitu. Dan kalau misalnya kamu bikin baju pun juga kayaknya inspirasinya Iya, terpengaruh dari si Simon Simon Rocha ini, tadi tuh ya. heeh. Misalnya untuk saat ini udah dapat ilmu dari fashion design di Universitas Ciputra. Nah, sekarang aplikasi ilmunya di yang sekarang Maira jalanin tuh kayak gimana? Kalau sekarang sih aku rencananya pengen bikin fashion brand sih Kak. Mm-mm, mm-mm, Tapi masih nyusun branding strateginya mm-mm, itu. Kalau ide-ide mungkin kekumpul gampang bisa lihat di Pinterest dan mm-mm, lain-lain. Tapi kalau branding strategi kan benar-benar harus disusun banget kan. mm-mm, Apalagi kalau zaman sekarang kan orang-orang pada rame bikin fashion brand mm-mm. gitu kan. Saingannya pasti banyak. Dan yang perlu dipikirin juga mesti ini sih, mikirin strategi branding yang bisa long lasting, Mai. Iya. Karena banyak banget anak-anak muda tuh yang kayak pengennya instan ya. Apalagi kalau Heeh. ngomongin generasi ya, generasi Gen Z itu konon, gak semua Heeh. sih, tapi kan uh, mereka kan sukanya yang instan, spontan kayak gitu. Maksudnya kayak apa hal-hal yang Yang lagi tren gitu ya sama itu mereka tuh sama langsung. mereka bener-bener pokoknya gimana cara bisa bikin viral, tapi nggak long Mm-mm. lasting Iya, gitu, Mai. langsung Kebanyakan. terjun kan. Apalagi Betul, karena teknologi sekarang media sosial kan betul. apa-apa yang lagi trending. Sekarang misalnya brand A, tiba-tiba ada brand A, B, C Mm-mm, yang mm-mm. tiba-tiba ngikutin gitu Mhm. kan. Emang sefomo itu kah Gen Z? Sefomo itu. Sefomo itu? Ini baju aku yang aku pakai sekarang ini mungkin ada beberapa brand yang bikin baju kayak gini juga. Heeh, heeh.
sefomo itu emang mereka langsung copy paste produk orang lain kalau Iya. misalnya nggak punya branding yang kuat gitu. Jadi mereka dengan gampangnya ngopi brand orang lain gitu. Mm-mm. Kemungkinan tuh bisa long lasting juga kecil ya Iya, kalau kayak gitu caranya ya. heeh. Mereka itu cuman mikirin kayak apa yang lagi tren sekarang. Mereka mungkin nggak mikirin bahannya, gimana produksinya. Apalagi kalau yang aku buat ini kan aku sustainable gitu kan. Buat produksinya ke nanti efeknya dampaknya ke bumi itu gimana. Mungkin mereka belum mikirin itu. Gen Z yang sekarang itu kebanyakan katanya udah mulai mikirin ini efek dari limbah-limbah gitu. Jadi mereka Mm-mm. udah lebih peduli sama bumi Iya, gitu udah mulai katanya. banyak sih, Kak. Mulai dari mereka yang banyak Myra temuin di sosial media tuh mereka bikin upcycle fashion, Upcycle iya rework betul. gitu. Misalnya dari baju bekas sama mereka nanti dijahit lagi, dijual lagi gitu. Banyak yang tertarik sih.